Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Astuti dengan NIM 22042338. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu utility software. Lanjut, pengertian utility software. Utility software adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membantu mengelola, memelihara, dan mengontrol sumber daya komputer. Ini membantu dalam meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan kinerja sistem. Beberapa contoh utility software termasuk antivirus, disk cleanup tools, backup software, dan disk management tools. Lanjut ke contoh utility software. Yang pertama ada antivirus. Antivirus adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi dan menghapus virus dan malware lainnya dari komputer. Yang kedua ada disk cleanup tools. Disk cleanup tools ini adalah perangkat lunak yang membantu menghapus file yang tidak perlu atau sementara dari hard drive. Yang ketiga ada backup software. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat salinan data pada komputer. Yang terakhir, disk management software. Ini adalah perangkat lunak yang membantu Anda mengatur dan mengelola hard drive. Lanjut ke fungsi utama utility software. Yang pertama ada membantu kinerja komputer lebih baik. Utility software mengoptimalkan kinerja komputer dengan membersihkan file yang tidak berguna dan memastikan performa komputer tetap optimal. Yang kedua, struktur hard disk yang lebih teratur. Utility software membantu mengatasi masalah atau error pada sistem hard disk dan memastikan hard disk terstruktur dengan baik. Yang ketiga, backup data. Utility software memungkinkan pengguna melakukan backup data penting agar tidak hilang. Yang terakhir, pembersih disk dan pemindai virus. Utility software berfungsi sebagai pembersih disk dan pemindai virus untuk menjaga keamanan sistem komputer. Lanjut yang kedua yaitu sistem pendukung manajemen atau MSS. Pengertian dari sistem pendukung manajemen atau manajemen support system yang disingkat MSS adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Tujuan sistem pendukung manajemen. Tujuan utama dari MSS ini adalah untuk membantu manajer atau pihak lainnya dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengambil keputusan atas berbagai masalah yang sifatnya semi terstruktur. MSS bertujuan untuk meningkatkan keoptimalan dari efektivitas dari decision making atau pengambilan keputusan penting oleh manajer. Lanjut beberapa aspek penting dari sistem pendukung manajemen. Yang pertama, pendukung pengambilan keputusan. MSS membantu manajer dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, peran teknologi informasi. Teknologi informasi dapat meningkatkan kecepatan komputasi, memperbaiki komunikasi, meningkatkan produktivitas, dan membantu mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Lanjut yang ketiga, Decision Support System atau disingkat DSS. DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai masalah yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data atau model. Yang keempat, manajemen dan dukungan komputer. Dalam konteks ini, MSS dan teknologi komputer dapat membantu manajer dalam memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Lanjut materi ketiga yaitu sistem pengolahan transaksi atau TPS.
Sistem pengolahan transaksi atau disingkat TPS adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengelola dan memproses transaksi bisnis sehari-hari. Transaksi ini bisa berupa penjualan, pembelian, pemesanan, pembayaran, dan sejenisnya. Karakteristik sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, pemrosesan data real-time. TPS beroperasi dalam waktu nyata dan memproses transaksi segera setelah mereka terjadi. Yang kedua, data transaksi yang terstruktur. TPS mengelola data transaksi yang sangat terstruktur dan terstandarisasi, yang biasanya digunakan dalam operasi sehari-hari. Yang ketiga, kepatuhan terhadap aturan bisnis. TPS biasanya dirancang untuk mematuhi aturan dan kebijakan bisnis yang telah ditetapkan. Yang terakhir, penting untuk manajemen tingkat rendah. TPS terutama digunakan oleh manajer tingkat operasional untuk mengelola tugas-tugas harian dan pemantauan operasi. Lanjut kepada materi keempat, yaitu otomatisasi perkantoran atau disingkat OA. Yang pertama, definisi otomatisasi perkantoran. Otomatisasi kantor disingkat OA berasal dari bahasa Inggris, yaitu Office Automation. Automation artinya adalah pemanfaatan berbagai peralatan untuk membuat segala sesuatu bekerja secara otomatis. Office berarti kantor atau tempat orang-orang melakukan pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi otomatisasi kantor adalah langkah memanfaatkan peralatan untuk membuat segala hal di kantor bekerja secara otomatis. Konsep dasar otomatisasi perkantoran. Yang pertama, segala proses yang terjadi dalam perkantoran selalu mengarah ke otomatisasi. Yang kedua, otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi terpisah dan tanpa terencana menjadi aplikasi yang terencana dan terpadu. Yang ketiga, memudahkan penerimaan dan pengiriman kembali sebuah informasi. Nah, berikut contoh implementasi dari otomatisasi perkantoran. Saat ini, otomatisasi kantor terlihat pada penggunaan teknologi perangkat keras dan lunak di lingkungan kantor. Misalnya, dulu pegawai kantor harus menulis buku kas secara manual menggunakan tulis tangan di sebuah buku besar. Namun, berkat adanya otomatisasi kantor, catatan kas bisa secara otomatis dibuat dengan software khusus yang bisa diedit dan dianalisis kesalahannya. Lanjut materi kelima, yaitu sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan disingkat SPK atau Decision Support System DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk berbasis pengetahuan, yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, karakter pokok sistem pendukung keputusan menurut Sprague dan Waston pada tahun 1993. Yang pertama, dilakukan oleh sistem berbasis komputer. Yang kedua, digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, digunakan untuk memecahkan masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual atau riset literasi yang sederhana. Yang keempat, melalui cara simulasi yang interaktif. Yang kelima, data dan model analisis sebagai komponen utama. Manfaat penggunaan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan bisa diterapkan untuk memantau perkembangan karyawan. Yang kedua, dari berbagai variabel yang dimasukkan, sistem pendukung keputusan bisa membantu memutuskan karyawan mana yang pantas mendapat kenaikan jabatan atau menentukan perencanaan karir yang terukur. Yang ketiga,
memberi rekomendasi atau pengisian jabatan atau posisi pekerja yang kosong, meski tidak memberikan solusi final, namun mampu memudahkan kinerja di direksi perusahaan. Lanjut pada materi ke-6, yaitu materi terakhir, sistem pendukung eksekutif. Pengertian sistem pendukung eksekutif. Menurut M. Silaud dan Shell pada tahun 2001, model sistem informasi eksekutif adalah suatu model rancangan atau konfigurasi hardware yang mempunyai hubungan satu sama lain sehingga membentuk suatu informasi eksekutif yang berbasiskan komputer. Lanjut pengertian sistem informasi eksekutif menurut Turban dan Arson pada tahun 2001. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem berbasis komputer yang melayani kebutuhan informasi para eksekutif tingkat atas atau top eksekutif, di mana sistem ini menyediakan akses yang cepat untuk memperoleh informasi yang tepat pada waktunya dan akses langsung kepada laporan-laporan manajemen. Nah, karakteristik sistem pendukung eksekutif. Karakteristik dari sistem informasi eksekutif adalah menyesuaikan dengan pemakaian eksekutif perorangan, memberikan akses status online, mengakses dan memadukan jangkauan data internal dengan eksternal bersifat luas, bersifat user-friendly, digunakan secara langsung oleh eksekutif tanpa intermediary atau perantara, dan menampilkan informasi grafik, tabuler, dan tekstual. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi manajemen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.